Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Junaitan Nulaita dari Prodi Teknik Budidaya Perikanan. Di sini saya akan membahas tentang budidaya ikan hias lauhan. Di sini saya bersama dengan salah satu teman saya yaitu Delina Ratwarat. Yang pertama, pemilihan induk ikan lauhan. Pemilihan induk bertujuan untuk dilakukan pemijahan. Dalam pemilihan induk, tentu tidak boleh sembarangan, karena kualitas induk sangat menentukan benih yang dihasilkan nantinya. Berikut ciri-ciri induk ikan lauhan yang berkualitas. Yang pertama, tidak terdapat cacat pada tubuh ikan lauhan. Yang kedua, indukan jantan memiliki jenong, sedangkan indukan betina memiliki bentuk dahi yang rata alias tidak menonjol. Yang ketiga, sirip induk betina ikan lauhan berukuran kecil dan warna pada bagian punggungnya lebih dominan berwarna hitam ataupun gelap. Yang keempat, yang terakhir, induk jantan ikan lauhan bagian dahinya menonjol atau lebar, bagian punggungnya berwarna terang dan siripnya besar. Yang kedua, persiapan wadah atau kolam budidaya ikan lauhan. Wadah yang dapat digunakan untuk budidaya ikan lauhan dapat berupa kolam, akuarium, ataupun sejenisnya. Karena ikan hias yang mempunyai bentuk fisik yang indah, maka sangat layak apabila dibudidayakan atau dipelihara di akuarium. Membudidayakan ikan lauhan dalam akuarium tentunya memerlukan bahan atau peralatan yang menunjang di saat pemeliharaan di kolam nantinya. Adapun alat atau bahan yang dibutuhkan seperti aerator, lampu UV, filter air, tanaman air, batuan kecil, dan bahan perlengkapan lainnya. Yang ketiga, pemijahan ikan lauhan. Pemijahan ikan lauhan dilangsungkan secara alami atau terjadi dengan sendirinya. Sebelum terjadi perkawinan antara kedua jenis indukan, maka sebelum induk ikan lauhan jantan betina disatukan dalam satu wadah berupa akuarium yang kemudian diberikan sekat di antara keduanya. Hal tersebut dilakukan untuk mengakrabkan hubungan antara kedua induk. Apabila kedua induk saling adu atau bertengkar, maka segera tutup sekatnya. Apabila kedua induk sudah terlihat akrab, maka sekat sudah bisa dibuka. Setelah itu, tutup akuarium menggunakan kain atau sejenisnya yang berwarna gelap dan berisi pakan secukupnya. Biarkan akuarium tertutup selama 1-2 hari, karena lamanya proses perkawinan berlangsung dalam beberapa hari tersebut. Setelah itu, penutupan dapat dilepaskan. Yang keempat, pemeliharaan larva atau benih ikan lauhan. Setelah tadi bertelur sekitar 48-50 jam atau 2 hari kemudian, telur tersebut akan menetas. Yang perlu diperhatikan di sini adalah usahakan suhu dan pH air tetap seimbang. Suhu air yang tepat untuk ikan lauhan sekitar 28-35 derajat Celcius. Sedangkan pH yang baik untuk pertumbuhan ikan lauhan yaitu berkisar 6,5-7,5. Yang kelima, pemberian pakan. Seperti pada umumnya di saat berlangsungnya kegiatan budidaya ikan, perlu adanya pemberian pakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu pula dengan ikan lauhan. Pakan yang diberikan untuk ikan lauhan haruslah memenuhi kebutuhan ikan lauhan, yang artinya pakan tersebut mengandung protein, gizi, dan tergolong sebagai pakan organik. Misalkan udang kecil, kutu air, jangkrik, cacing sutra, dan sebagainya. Yang keenam, kualitas air. Suhu air yang tepat untuk ikan lauhan yaitu sekitar 28-35 derajat
Celcius, sedangkan skala pH yang baik untuk pertumbuhan ikan lohan yaitu berkisar 6,5 sampai 7,5, ataupun bisa mengatur pH air agar sedemikian rupa. Maka bisa menggunakan air yang sudah diendapkan terlebih dahulu, paling tidak masa endapannya 1 hari. 7. Penyakit. Penyakit bintik putih. Seperti nama penyakitnya, lohan yang terserang ini akan memiliki bintik-bintik putih di sekujur tubuh. Untuk mengobatinya harus dimulai dari perawatan air di akuarium secara menyeluruh. Lubang di kepala. Penyakit ini sangat berbahaya karena bahkan dapat menyebabkan kematian ikan lohan. Ini disebut HEAT atau disebut juga hexamita. Untuk pengobatannya bisa dengan menggunakan metronidazole 7 mg sampai 1 Tr atau dimetronidazole 5 mg sampai 1 Tr. Lakukan perawatan ini setiap 3 hari sekali. Jangan lupa ganti air untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Jamur pada mulut, badan, dan ekor. Saat lohan terserang penyakit ini, Anda bisa menemukan jamur putih kecil yang tumbuh di tubuh dan mulut ikan. Penyakit ini dapat disembuhkan, tetapi Anda harus tetap memperhatikan ikan selama ia menderita penyakit ini. Penyebab utama munculnya penyakit ini adalah Sapraloglenia dan bakteri lain yang dapat terkait dengannya. Untuk mendeteksi penyakit ini yaitu harus mewaspadai gejala seperti kapas lembut pada tubuh, mulut, dan sirip lohan. Ikan juga akan mulai menurunkan berat badan. Untuk merawat lohan, harus memasukkan garam akuarium ke dalam akuarium. Ini juga dapat mengobati dengan bantuan pembasmi jamur. 8. Pemanenan ikan lohan. Setelah anakan ikan lohan dipilih, tahapan terakhir dari budidaya ternak ikan lohan adalah proses pemanenan. Proses ini bisa kamu lakukan saat pagi atau sore hari, karena di waktu tersebut suhu air masih dalam batas normal dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Untuk pemanenannya, kamu bisa menggunakan saringan berdiameter lebar dan siapkan pula wadah besar berisi air. Tangkap ikan dengan cara diserok secara berlahan, lalu pilih yang sesuai dengan kriteria layak jual. Jenis-jenis ikan lohan dan penjualan. Jenis ikan lohan cencul lokal 750.000, ikan lohan bonsai 800.000, ikan lohan super red dragon 3 juta, lohan kemalan 600.000, lohan king kamfa 1.200.000. Jenis ikan lohan super red sinspilun 2.500.000. Jenis ikan lohan kamfa 3.500.000. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata salah, kami mohon maaf.